Nama saya Retno Sriaulia dari kelas 11C. Di sini saya akan membacakan hasil resensi saya untuk proyek mid semester pelajaran bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu identitas buku dan kepengarangan. Bagian kedua ada sinopsis. Dan bagian ketiga adalah penilaian dan rekomendasi. Pertama adalah identitas buku. Judul dari buku ini atau cerpen ini yaitu Lutung Kasarung dan Purbasari, yang ditulis oleh Rani Yaniar dan diterbitkan oleh C Publishing dari tahun 2005. Selanjutnya ada kepengarangan. Cerpen ini dikarang oleh Reni Yaniar. Reni Yaniar adalah seorang penulis cerita yang sudah menulis sekitar 275 cerita berupa cerpen, dongeng, cergam, dan komik. Semua itu dibuat di majalah Bobo, Ananda, Suara Pembangunan, Bocil, Mombi, dan Kompas Anak. Reni juga pernah menjadi editor untuk Kompas Anak. Sampai saat ini, Reni sudah menulis 32 buku cerita bergambar dan 1 novel. Bagian kedua adalah sinopsis. Cerpen ini menceritakan ada seorang dua putri yang bernama Purbararang dan Purbasari. Semenjak ayah mereka meninggal, kerajaan diambil alih oleh Purbasari. Karena hal itu, Purbararang menjadi sangat iri kepada sang adik dan ingin mencelakakannya. Suatu hari, Purbararang menemui nenek sihir agar dapat mengutuk sang adik dengan penyakit kulit, dan akhirnya Purbasari pun terkena penyakit kulit, yang akhirnya Purbasari pun diasingkan di hutan. Selama di hutan, Purbasari berteman dengan seekor kera berbulu hitam yang bernama Lutung Kasarung. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua akhirnya saling jatuh cinta. Suatu hari Lutung Kasarung mengajak Purbasari mandi di telaga kecil. Telaga itu membuat penyakit kulit menjadi memudar, dan kecantikan Purbasari mulai memancar kembali. Purbararang yang mendengar hal tersebut menjadi khawatir akan tahtanya diambil oleh sang adik kembali. Untuk mencegahnya, Purbasari mengajak adu ketampanan dari masing-masing tunangan mereka. Purbararang pun menunjukkan tunangannya, begitu juga dengan Purbasari yang menunjukkan tunangannya yaitu Lutung Kasarung. Purbararang tertawa melihat tunangan dari sang adik karena tidak setimbang dengan wajah tampan dari tunangannya. Setelah mendapat ejekan, Lutung Kasarung pun berubah menjadi wujud aslinya. Semua orang terkejut melihat wujud asli dari Lutung Kasarung karena ketampanannya melebihi dari tunangan dari Purbararang. Jadi Purbararang harus menyerahkan tahtanya karena kepada Purbasari. Ia juga meminta maaf atas kesalahannya, dan Purbasari pun memaafkannya karena kelembutan hati yang dimilikinya. Bagian ketiga adalah penilaian dan rekomendasi. Penilaian. Untuk kelebihan dari cerpen ini memiliki pesan moral yang bisa kita contoh, yaitu kesabaran, ketabahan dari seorang Purbasari. Selain itu, Purbasari juga memiliki sikap memaaf. Cerita Lutung Kasarung juga mengajarkan bahwa kebenaran dan juga kebaikan pada akhirnya akan membawa keberuntungan dan kemenangan. Untuk kekurangan cerpen ini, cerita ini memiliki alur yang sangat singkat dan sedikit kurang menarik bagi yang menyukai cerita yang rumit atau tidak bisa ditebak. Dan yang terakhir adalah rekomendasi. Cerpen ini sangat cocok dibaca oleh di semua kalangan umur, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Karena cerpen ini juga memiliki pesan moral yang sangat baik untuk kita contoh di kehidupan nyata kita. Dari saya, terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini dapat memberikan saya nilai yang terbaik. Sampai jumpa.